Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Padilla dengan NIM 205010502044 dari Program Studi Teknik Komputer Kelas B Angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi virtual memory sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah sistem operasi. Adapun materi dalam video ini ada 6, yaitu latar belakang, demand pegging, requirement, alokasi frame, tracing, dan contoh sistem operasi. Bagian pertama yaitu latar belakang. Program atau instruksi data harus dibawa ke physical memory agar bisa dieksekusi CPU. Di mana metode tradisional yang digunakan yaitu bawa seluruh page untuk suatu proses ke memori. Seperti pada gambar yang tampil pada layar. Kemudian adapun masalahnya yaitu tidak semua bagian program akan dieksekusi. Kemudian tidak semua bagian program dibutuhkan pada saat bersamaan. Kemudian pertanyaannya, bisakah eksekusi dilakukan hanya pada bagian program yang sudah di-load di memori saja? Jawabannya adalah bisa. Dengan syarat logical memory dan physical memory harus dipisahkan. Kemudian virtual memory. Virtual memory adalah pemisahan antara logical memory dan physical memory. Dengan pemisahan tersebut didapat keuntungan pertama, ukuran logical space bisa lebih besar dari ukuran physical address space. Kedua, hanya beberapa bagian dari program yang di-load ke memori. Ketiga, pembuatan siklus baru lebih efisien. Keempat, lebih banyak program yang berjalan secara concurrent. 5, butuh lebih sedikit input output untuk ke sebuah proses. Keenam, stage dapat dibagi untuk beberapa proses. Kemudian, bagaimana cara implementasinya? Yaitu dengan dua cara, on-demand tagging dan on-demand segmentation. Ini adalah gambar dari virtual memory yang lebih besar dari physical memory-nya. Kemudian ini ada gambar dari virtual address space. Kemudian ini adalah gambar dari shared library using virtual memory. Kemudian bagian kedua yaitu demand pegging. Pada demand pegging, metode tradisionalnya yaitu bawa seluruh page untuk satu proses ke memori. Pada on-demand pegging, yaitu sebuah page dibawa ke memori hanya ketika dibutuhkan saja. Di mana demand pegging ini menggunakan perpaduan swapping dan pegging dengan menggunakan konsep lazy swapper, yaitu jangan swap page ke memori kecuali ia dibutuhkan. Kemudian swapper yang berhubungan dengan page swapping disebut pager. Kemudian keuntungan metode on-demand pegging. Pertama, butuh lebih sedikit memori, di mana hanya page yang dibutuhkan yang di-load ke memori. Kedua, lebih sedikit input-output, di mana lebih sedikit page yang di-load dari disk. Ketiga, lebih concurrent, karena lebih banyak free memory. Lebih banyak proses yang bisa dijalankan secara concurrent. Kemudian, konsep dasar demand pegging. Sebuah eksekusi pager memperkirakan page mana saja yang mungkin dibutuhkan saat eksekusi. Awalnya,
hanya page tadi yang akan dibawa ke memori. Kemudian, jika CPU ingin mengakses data atau instruksi di suatu page, ada kemungkinan dua hal yang akan terjadi. Pertama, jika page tadi sudah ada di memori, maka pakai. Kemudian, jika belum ada, load page dari backing store atau partisi swap atau virtual memory dan alokasikan ke frame bebas di memori fisik. Kemudian ada dua cara implementasi akses backing store. Pertama, bawa seluruh program ke partisi swap. Pager ambil page dari partisi swap atau virtual memory di swap in ke memori fisik. Kedua, pager ambil langsung dari file system. Jika physical memory penuh, swap out page di memori ke backing store. Ini adalah bentuk dari valid-invalid build. Bagaimana cara menandai sebuah page sudah ada di physical memory? Nah, di sini kita menggunakan valid-invalid bit pada page table, di mana valid yaitu page ada di memori, sedangkan invalid yaitu page tidak ada di memori, seperti pada gambar tabel pada layar. Kemudian ada dua kemungkinan valid-invalid bit. Yang pertama, page belum di-load ke memori, atau page tersebut tidak berhak diakses ke proses tersebut. Kemudian, akses pada page dengan invalid bit disebut dengan page fault. Contoh dari daemon tagging itu sendiri yaitu dapat kita perhatikan pada gambar yang ada di layar. Yang pertama, pada awal eksekusi hanya load page 025 ke main memory, di mana bit valid untuk page 025. Kedua, saat terjadi eksekusi, CPU harus mengakses data di page 2, di mana pertama cek page table, di mana page 2 valid, kemudian akses langsung physical memory. Ketiga, kemudian CPU harus mengakses data di page 1, di mana cek page table page 1 invalid ke page fault, dan jalankan prosedur penanganan page fault. Adapun penanganan page fault itu sendiri yaitu pertama, ketika terjadi page fault, maka eksekusi dihentikan sementara karena operating system strap. Kedua, cek dua kemungkinan penyebab page fault, yaitu page belum di-load ke memori atau page tersebut tidak berhak diakses. Ketiga, jika invalid karena belum di-load, ambil page dari backing store. Keempat, pindahkan tadi ke frame bebas. Kemudian reset page table. Yang terakhir, restart input. Kemudian, performa daemon tagging. Ada 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh daemon tagging. Yang pertama, melayani interrupt. Kedua, baca page dari disk, butuh banyak waktu. Ketiga, restart proses, hanya butuh sedikit waktu. Kemudian page fault rate 0 kurang dari atau sama dengan P kurang dari 1, di mana jika P sama dengan 0, maka tidak ada page fault. Tetapi jika P sama dengan 1, maka setiap referensi adalah page fault. Kemudian, performa daemon tagging diukur dengan waktu akses efektif atau effective access time, disingkat EAT. Effective access time atau EAT menggunakan rumus ini, di mana EAT sama dengan 1 dikurang P dikali memory access ditambah P dikali page fault overhead ditambah swap page out ditambah swap page in. Kemudian contoh
di mana kita memiliki memori access time sama dengan 2000 nanosekon, kemudian average page fault surface time sama dengan 8 milisekon atau 8 juta nanosekon. Kemudian menerapkan rumus EATS sama dengan 1 dikurang P dikali 200 ditambah P dikali 8 milisekon sama dengan 1 dikurang P dikali 200 ditambah P dikali 8 juta nanosekon menghasilkan 200 ditambah P dikali 7.999.800. Kemudian jika terjadi satu page fault dari 1000 akses atau P sama dengan 1/1000, maka EAT sama dengan 8,2 mikrosekon. Tetapi jika ingin penurunan performa hanya kurang dari 10%, maka 220 lebih besar dari 200 ditambah 7.999.800 dikali P sama dengan 20 lebih besar dari 7.999.800 dikali P, yaitu sama dengan P kurang dari 0,000025, yaitu kurang dari 1 page fault setiap 400.000 ke akses memori. Bagian ketiga, replacement. Pada page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas, yaitu menggunakan metode PR. Kemungkinan page yang sudah dialokasikan di frame untuk ditukar dengan page yang masih ada di disk. Pertama, memungkinkan logical memory ke physical memory. Page replacement juga dapat mencegah over allocation dengan memasukkan metode page replacement jika terjadi page fault, di mana hanya page yang sudah dimodifikasi saja yang ditulis ke disk untuk mengurangi page transfer. Ini adalah gambar dari kebutuhan akan page replacement. Kemudian langkah-langkah page fault dengan page replacement. Yang pertama, carilah lokasi page yang diharapkan pada disk. Kedua, carilah frame kosong dengan cara pertama, bila ada frame kosong, gunakan. Kedua, bila tidak ada, gunakan algoritma page replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Ketiga, simpan page korban ke disk, kemudian ubah table page. Ketiga, tempatkan page korban tadi ke backing store hanya jika page tadi sudah pernah dimodifikasi atau modify bit sama dengan true. Kenapa? Karena page yang belum pernah dimodifikasi masih ada di disk. Kemudian keempat, baca page yang diinginkan ke frame kosong yang baru. Ubah table page. Kemudian mulai kembali proses user atau lakukan restart. Ini adalah gambar dari langkah-langkah page replacement tadi. Kemudian algoritma untuk page and frame replacement, yaitu ada dua jenis algoritma yang dibutuhkan pada metode page replacement. Pertama, page replacement algoritma. Kedua, frame allocation algoritma. Page replacement algoritma bertujuan agar page fault serendah mungkin. Kemudian, frame allocation algoritma menentukan pertama, berapa banyak frame yang dialokasikan untuk satu proses. Kedua, frame mana yang harus direct patch.
Kemudian bagian page replacement algorithm atau disingkat PRA. PRA adalah algoritma untuk memilih page mana yang akan di-replace jika terjadi page replacement. PRA sendiri bertujuan agar jumlah page fault menjadi sekecil mungkin. Ada beberapa algoritma. Yang pertama, first in first out, disingkat FIFO algoritma. Kedua, optimal algoritma. Ketiga, less recently used algoritma. Keempat yaitu second best algoritma. Bagian first in first out atau FIFO algoritma yaitu page yang dialokasikan lebih awal akan di-replace lebih awal. Contohnya ada 3 frame. Kemudian reference string yaitu 701203042303201201201 seperti pada gambar reference string yang ada pada layar. Kemudian terjadi 15 page fault yaitu 701230423012701. Kemudian bagaimana jika jumlah frame ditambah? Maka bisa terjadi lebih banyak page fault atau Belaji anomaly. Kemudian bagaimana implementasinya? Yaitu perlakukan physical memory sebagai FIFO queue. Ini adalah ilustrasi dari table Belaji anomaly. Kemudian optimal algorithm, yaitu approach yang tidak akan digunakan untuk periode waktu yang lama. Ideal tapi tidak realistis diimplementasikan. Di mana? Bagaimana kita bisa tahu page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu yang lama, kemudian hanya digunakan untuk mengukur performa algoritma lain, yaitu bandingkan kondisi ideal dengan kondisi realistis pada algoritma lain. Contohnya seperti pada gambar pada layar. Kemudian less recently used, yaitu mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu yang lama. Ini realistis karena menggunakan informasi sebelumnya. Contohnya yaitu reference string yang di bawah pada gambar, di mana terdapat 12 page fault, yaitu lebih baik dari FIFO tapi belum optimal. Kemudian terdapat dua cara implementasi LRU, yaitu LRU dengan counter, kemudian LRU dengan stack. Yaitu implementasi LRU, yaitu pertama LRU dengan counter, yaitu setiap page yang masuk mempunyai counter, di mana setiap saat suatu page di reference, copy clock ke dalam counter. Kemudian cari atau searching page yang akan di-replace berdasarkan nilai counternya. Kemudian kedua, LRU dengan stack. Pertama, gunakan stack yang berisi page number. Kedua, jika suatu page di referensi, pindah ke stack paling atas. Ketiga, tidak perlu searching. Ini adalah contoh dari LRU dengan stack. Kemudian alokasi frame. Proses mempunyai kebutuhan jumlah minimal frame, yaitu contoh IBM 370 butuh 6 page untuk menangani instruksi ssmove. Yang pertama, instruksi 6 bit bisa ditambah 2 page. Kedua, 2 page untuk menangani from. Ketiga, 2 page untuk menangani to.
Ada dua skema utama alokasi. Pertama, alokasi equal atau fix. Kedua, alokasi prioritas. Alokasi equal atau fix atau alokasi sama, yaitu equal. Contoh, jika 100 frame dan 5 proses, masing-masing mendapat 20 page, di mana SI sama dengan size of proses PI, S sama dengan sigma SI, M sama dengan total number of frames, AI sama dengan allocation for PI sama dengan SI per S dikali M. Jadi, alokasi proporsional dikurang alokasi berdasarkan ukuran proses menggunakan rumus, yaitu M sama dengan 64, S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 127. Jadi menggunakan rumus A1, yaitu sama dengan alokasinya 10 per 137 dikali 62 sama dengan 4. Dan A2 sama dengan 127 dibagi 137 dikali 62 sama dengan 57. Kemudian alokasi prioritas, yaitu menggunakan skema alokasi proporsional berdasarkan prioritas, bukan ukuran. Jika terjadi PI menggenerate page fault, maka ada dua kemungkinan. Pertama, local replacement, yaitu pilih salah satu frame miliknya untuk ditukar. Kedua, global replacement, yaitu pilih frame milik proses lain dengan prioritas lebih rendah untuk ditukar. Bagian kelima, casing. Jika sebuah proses mendapat alokasi frame yang rendah, maka ada dua hal. Yang pertama, butuh page replacement. Kedua, jika local replacement tinggi, maka peluang page fault juga tinggi. Akibatnya ada tiga. Pertama, utilitas CPU rendah. Kedua, lebih sering terjadi swap in atau out daripada eksekusi instruksi. Ketiga, operasi sistem menyangka banyak frame bebas, maka alokasikan untuk proses lain. Kondisi di mana lebih sering terjadi swap in out daripada eksekusi instruksi inilah yang disebut sebagai tracing. Ini adalah gambar dari tracing. Kemudian bagian terakhir, atau bagian keenam, contoh sistem operasi. Ini adalah bentuk soalnya, yaitu diketahui sistem memori demand pegging page table menggunakan register membutuhkan 8 millisecond untuk melayani page fault jika frame kosong tersedia atau page yang di-replatch tidak dimodifikasi, dan 20 millisecond jika page yang di-replatch dimodifikasi. Waktu akses memori adalah 100 nanosecond. Diasumsikan page yang di-replatch akan dimodifikasi adalah 70% dari waktu. Berapa rata-rata page fault yang diterima untuk effective access time tidak lebih dari 200 nanosecond? Nah, jawabannya yaitu di mana waktu akses memorinya sama dengan 200 nanosecond dan rata-rata waktu page dikurang fault survive time sama dengan 8 millisecond. 1 millisecond sama dengan 106 nanosecond. Menggunakan rumus IATI sama dengan 1 dikurang Pi dikali 200 ditambah Pi dikali 8 millisecond, di mana 1 dikurang Pi dikali 200 ditambah Pi dikali 8 juta nanosecond sama dengan 200 ditambah Pi dikali 7
14.999.800, di mana jika 1 dari 1000 kali aktif terjadi volt, maka IAT sama dengan 8,2 mikrofarad. Itulah tadi penjelasan dari memori virtual. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.